satu negara yang punya warisan budaya tuh yang banyak diakui UNESCO. Kekayaan alamnya tuh indah banget sampai dijuluki permata Samudra Hindia, punya kebudayaan yang kaya, tapi sayangnya harus jatuh ke dalam tingkat kemiskinan sampai pemerintah negara ini minta masyarakat mereka yang tinggal di luar negeri untuk kirim uang. Hello everyone, welcome to Maya's Little Globe, di mana kita mengunjungi negara sambil belajar. Perkenalkan, aku Semaya Azarel, biasa dipanggil Maya, sebagai tour guide kalian di segmen ini. Aku adalah mahasiswa aktif program studi Ilmu Politik Universitas Udayana dengan NIM 24125410009. And for today's episode, we have arrived in our first country. Welcome everyone to Sri Lanka. Oke, kalau kita ngomongin Sri Lanka, aku percaya nama Sri Lanka ini sendiri kayaknya udah familiar ya, atau nggak asing lagi di telinga kita. Tapi, aku mau tahu nih, berapa banyak sih sebenarnya dari kalian yang tahu kalau sebenarnya nama lengkapnya Sri Lanka itu adalah Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka. Jadi guys, Sri Lanka ini adalah negara kecil di daerah Asia Selatan. Jaraknya Sri Lanka ini nih deket banget sama India. Sampai Sri Lanka ini dijulukin air mata India. Kenapa? Karena kalau dilihat dari peta, Sri Lanka ini berbentuk seperti tetesan air mata. Dulu negara ini dikenal dengan nama Ceylon. Sampai di tahun 1972, mereka mengganti namanya secara resmi menjadi Sri Lanka. Sri Lanka adalah negara dengan kekayaan alam dan kebudayaan yang kaya dan indah banget. Sampai Sri Lanka ini mendapatkan julukan Permata Samudra Hindia. Jadi Sri Lanka ini guys, pernah juga loh dijajah oleh pemerintahan kolonial. Lebih tepatnya Sri Lanka ini dijajah oleh 3 negara. Yang pertama ada Portugis. Portugis ini menjajah Sri Lanka pada tahun 1505 sampai 1658. Yang kedua ada Belanda. Belanda ini menjajah Sri Lanka di tahun 1640 sampai 1796. Dan yang ketiga ada Inggris. Inggris ini menjajah pada tahun 1815 sampai 1948. Dan di tahun 1948 inilah Sri Lanka memperoleh kemerdekaannya. Sejarah kolonial ini itu tuh masih kental banget pengaruhnya, terutama di kebudayaan dan juga di arsitektur. Nah, setelah memperoleh kemerdekaannya di tahun 1948, Sri Lanka ini membentuk sistem pemerintahan semi-presidensial. Artinya, negara ini mempunyai presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya, guys. Di tahun ini, Presiden Sri Lanka yang sedang menjabat itu bernama Anura Kumara Dissanayaka. Dan Perdana Menteri yang sedang menjabat bernama Harini Amara Surya. Another fun fact yang sebenarnya nggak kalah seru ya tentang negara satu ini adalah ternyata Sri Lanka ini adalah negara pertama di dunia yang punya Perdana Menteri itu perempuan. Perdana Menteri Sri Lanka ini bernama Sirimavo Barananike. Nah, menurut Worldometer sendiri, populasi dari negara Sri Lanka di pertengahan tahun 2025 sudah menyentuh angka 23.229.470.000 jiwa. Dan Trading Economics sendiri guys, udah ngeprediksi nih kalau populasi dari Sri Lanka akan mencapai 23,50 juta di akhir 2025 nanti, lalu 23,90 juta di tahun 2026, dan 24,20 juta di tahun 2027. IC Data menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk Sri Lanka ini memang mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Selanjutnya, karena kita udah ngobrolin tentang populasi nih tadi, kita akan membahas lebih dalam lagi, yaitu population by ethnicity. Menurut informasi yang dapat aku terima dari lankastatistik.com, ada beberapa etnis atau suku yang menempati negara Sri Lanka ini. Suku terbesar yang menempati negara Sri Lanka ini adalah suku Sinhalese.
populasinya mencapai 74,9% di Sri Lanka, disusul oleh suku Sri Lankan Tamils yang sebesar 11,2%. Lalu ada juga Sri Lankan Moors sebesar 9,3%, ada Indian Tamils sebesar 4,1%. Lalu di akhir itu ada suku-suku lainnya sebesar 1,5%. Selanjutnya adalah population by religion. Berdasarkan data yang bisa diambil dari World Population Review mengenai Buddhist Country 2025, ternyata Sri Lanka ini guys menempati urutan kelima dari negara-negara yang memiliki pemeluk agama Buddha terbanyak di dunia, 68,6%. Atau sekitar 15,4 juta dari populasi di Sri Lanka ini memeluk agama Buddha guys. Jadi memang gede banget ya pemeluk agama Buddha di Sri Lanka ini sendiri. Diikuti oleh agama Hindu sebesar 12,6%, Islam sebesar 9,7%, Kristen sebesar 7,4%, dan ada kepercayaan lainnya. Ada dua perayaan yang pengen aku bahas nih sama kalian. Yang pertama adalah perayaan Waisak. Seperti yang kita tahu, yang namanya Waisak di Indonesia juga ada kan guys. Waisak ini adalah perayaan utama dari agama Buddha itu sendiri. Setiap tahunnya masyarakat Sri Lanka ini nih merayakan Waisak tuh gede-gedean banget guys. Bener-bener sangat-sangat meriah. Sampai di Sri Lanka ini nih sebenarnya perayaan Waisak ini nih udah bukan dianggap sebagai perayaan agama, tapi memang perayaan kebudayaan juga dan juga perayaan masyarakat di sana. Di setiap perayaan Waisak, semua masyarakat Sri Lanka ini juga merayakan kebersamaan, kedamaian, dan juga harapan. Selain Waisak, ada nih satu perayaan lagi yang mau aku bahas sama kalian. Ini juga adalah perayaan agama. Namanya Kataragama Perahera. Tapi guys, perayaan Kataragama Perahera ini bukan perayaan agama yang dirayain kayak mungkin satu agama gitu ya. Siapa sangka kalau ternyata perayaan Kataragama Perahera ini dirayain oleh 3 agama sekaligus. Festival Kataragama Perahera ini guys dirayain oleh masyarakat Sri Lanka yang memeluk agama Buddha, Hindu, dan juga Islam. Nah, festival ini dirayakan dengan sangat meriah. Jadi di situ tuh ada prosesi tari, ada musik, dan juga ritual keagamaan yang mereka laksanakan bersama-sama, guys. Di sini tertulis kalau misalnya festival Kataragama Perahera ini didedikasikan untuk pemujaan dewa Kataragama. Dalam tradisi Hindu, dewa ini dikenal sebagai Dewa Skanda atau Murugan, dewa perang dan kebijaksanaan, guys. Bagi umat Buddha di Sri Lanka sendiri, dewa ini juga dihormati sebagai Kataragama Devio. Selain itu, di Kataragama sendiri dapat sebuah makam suci guys, yang dikenal sebagai makam Al-Qidir atau Kankah Al-Qidir, yang dihormati oleh umat muslim setempat. Nah, masih tentang kependudukan dan juga masyarakat di Sri Lanka ini, bagian besar penduduknya itu bekerja di sektor pertanian, terutama perkebunan teh guys. Dikenal sebagai top 5 negara penghasil teh terbesar di dunia. Dengan teh jagoan dari negara mereka ini namanya teh Ceylon guys. Di teh Ceylon dari Sri Lanka ini memang dikenal dengan kualitas dan harumnya tuh yang enak banget. Salah satu sektor besar yang menggerakkan ekonomi dari Sri Lanka ini adalah sektor pariwisata. Selain itu, sisanya ada yang bekerja di sektor manufaktur, di tekstil, dan garmen, lalu ada juga di sektor jasa guys. Nah, masuk ke yang pernah menjadi berita hangat di kayaknya hampir seluruh dunia deh, yaitu krisis ekonomi yang dialami oleh Sri Lanka. Mungkin kebanyakan dari kita udah tahu ya kalau emang Sri Lanka ini nih masuk ke dalam lubang kemiskinan di tahun 2022. Itu inflasi besar-besaran, harga semua naik, bahkan di situ tuh listrik dan bensin itu tuh mengalami kelangkaan guys. Apalagi nih ya ditambah hutang negara Sri Lanka nih yang dimiliki ke negara lain itu sampai 51 miliar dolar. Atau kalau dirupiahin itu adalah 732 triliun. Jadi mereka ini minjam, tapi memang dianggap peminjaman yang dilakukan pemerintah ini nih dianggapnya tuh kurang tepat sasaran karena
malah mengalokasikan uang-uang yang mereka pinjam ini untuk proyek infrastruktur. Misalnya mereka itu bikin pelabuhan, namanya Pelabuhan Hambantota. Ada juga kota pelabuhan Kolombo yang mereka buat. Padahal di tahun itu juga mereka ini udah mulai kesulitan karena adanya pandemi COVID-19. COVID di Sri Lanka ini sebenarnya sama ya, menyerangnya sama kayak di negara-negara lainnya, salah satunya di Indonesia, apalagi di Bali, yaitu melumpuhkan sektor pariwisata. Sedangkan seperti yang tadi kita udah bahas, sektor pariwisata adalah salah satu sektor terbesar yang menggerakkan perekonomian dari Sri Lanka ini. Bahkan guys, yang bisa aku kutip nih dari BBC News ya, karena pemerintah mereka ini nggak bisa yang namanya ngebayar hutang, pemerintah Sri Lanka ini sampai minta warga mereka yang tinggal di luar negeri untuk ngirim uang ke keluarga mereka yang ada di Sri Lanka, dengan alasan keluarga mereka itu udah nggak ada uang untuk makan. Sekarang perekonomian Sri Lanka ini sudah mengalami pemulihan lah sedikit demi sedikit. Pada kuartal pertama guys, di tahun 2025 ini, perekonomian Sri Lanka ini nih memang sudah ada pertumbuhan sekitar 4,8%, sedikit melambat dari 5,4% dari kuartal sebelumnya. Penopang utamanya ini masih dari sektor industri, karena memang sektor pariwisatanya di Sri Lanka ini bisa dibilang belum terlalu baik. Itu dia perjalanan kita hari ini di negara yang disebut Permata Samudra Hindia atau Sri Lanka ini. Ada sejarah kolonial yang panjang yang ternyata ada kesamaannya juga ya. Jadi ternyata Sri Lanka dan Indonesia ini sama-sama pernah dijajah sama Belanda. Negara kecil ya yang dinilai sebagai air mata dari India, ternyata punya banyak banget segudang hal yang bisa kita belajar di dalamnya. Dari keberagaman, budaya, sistem pemerintahan, histori, juga bagaimana sih keadaan mereka dalam krisis ekonomi itu sendiri. Oke guys, segitu aja jalan-jalan kita hari ini di segmen Maya's Little Globe. Aku Maya, sebagai tour guide kalian di segmen Maya's Little Globe, izin pamit undur diri. Sampai ketemu lagi!